Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tantangan dan juga peluang blue economy, green economy, dan juga circular economy di sekitar kita. Menghadapi krisis lingkungan global dengan solusi lokal, mari kita bersama-sama menjelajahi bagaimana sih sebenarnya cara-cara inovatif untuk mengatasi tantangan lingkungan melalui pendekatan ekonomi berkelanjutan. Pada pembahasan kali ini, saya akan mengajak kalian semua untuk memikirkan peranan dalam menciptakan masa depan yang lebih hijau dan juga berkelanjutan untuk Indonesia. Berangkat dari krisis lingkungan yang mendapatkan fakta global yaitu 90% plastik tidak terdaur ulang, di mana sebagian besar sampah plastik berakhir di tempat pembuangan akhir atau di lingkungan sekitar. Yang kedua, 1,1 derajat Celcius pemanasan global, suhu bumi terus meningkat mendekati batas krisis, yaitu 1,5 derajat Celcius sesuai dengan perjanjian yang ada di Paris. Yang ketiga, 50% kehilangan keanekaragaman habitat alami Indonesia telah hilang dalam 50 tahun terakhir. Adapun definisi dan juga skop dari blue economy yaitu blue economy merupakan pengelolaan ekonomi kelautan yang berkelanjutan dan juga inklusif, di mana nantinya mampu menyeimbangi kebutuhan ekonomi dengan pelestarian ekosistem laut. Adapun cakupan dari blue economy yaitu perikanan berkelanjutan, pariwisata bahari, energi laut terbarukan, dan juga bioteknologi kelautan. Tidak hanya itu, blue economy juga memiliki kontribusi ekonomi seperti sektor kelautan yang menyumbang 6,2% terhadap PDB Indonesia pada tahun 2023, di mana potensi pertumbuhan masih sangatlah besar. Selanjutnya untuk definisi dan juga skop dari green economy diantaranya adalah rendahnya emisi karbon dalam setiap aktivitas ekonomi. Yang kedua, efisiensi sumber daya yang nantinya memanfaatkan energi dan juga bahan baku secara optimal. Yang ketiga, ada inklusi sosial pada pemerataan akses dan juga pemanfaatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dan tujuan yang terakhir dari adanya green economy yaitu net zero pada tahun 2060, di mana net zero 2060 itu merupakan target nasional mencapai nol emisi pada karbon neto. Untuk selanjutnya adalah definisi dan juga skop dari circular economy. Circular economy memiliki 4 pilar yaitu reduce meminimalkan penggunaan sumber daya baru dan juga produksi limbah, reuse menggunakan kembali produk untuk memperpanjang siklus hidup, recycle yaitu pengolahan limbah menjadi bahan baku yang baru, dan juga redesign merancang produk dan juga proses mendukung sirkularitas, di mana potensi tambahan ekonomi Indonesia sebesar 593 triliun menurut World Economic Forum pada tahun 2021. Tidak hanya itu, adanya konteks lokal pada realita di Indonesia, di antaranya adalah krisis sampah plastik, di mana Indonesia menyumbang 32 juta ton sampah plastik ke laut setiap tahunnya. Krisis sampah plastik tersebut menjadi tantangan yang besar bagi ekosistem yang ada di laut. Yang kedua ada deforestasi atau penggundulan hutan yang mencapai 1.920.000 hektar per tahun menurut KLHK pada tahun 2023, sehingga mampu mengancam keanekaragaman hayati. Adanya komitmen nasional, Indonesia berkomitmen mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan menurunkan emisi gas rumah kaca. Tantangan dari blue economy yang ada di sekitar kita yaitu penangkapan ikan yang berlebihan. Sebanyak 70% stok ikan di perairan Indonesia mengalami tangkapan berlebih, sehingga mampu mengancam bagi keberlangsungan ekonomi nelayan-nelayan yang kecil. Pencemaran laut, tumpahan minyak, dan juga limbah industri mampu merusak ekosistem laut, di mana memiliki dampak negatif pada pariwisata dan juga sektor perikanan. Tidak hanya hal tersebut, tantangan berekonomi yang selanjutnya adalah konflik zona, di mana terdapat tumpang tindih kawasan konservasi dengan wilayah tangkap tradisional, perlu adanya pengelolaan berbasis masyarakat yang adil.
Tantangan dari green economy yang ada di daerah kita yaitu ketergantungan energi fosil, di mana 62% energi primer yang ada di Indonesia masih berasal dari fosil. Yang kedua, target EBT sulit tercapai, di mana implementasi baru terjadi 14% dan juga targetnya itu mencapai 23% pada akhir tahun 2025. Tantangan yang ketiga yaitu mengenai hambatan finansial, di mana biaya awal yang cukup tinggi untuk infrastruktur energi yang terbarukan. Dan yang terakhir yaitu kurangnya keahlian teknis, di mana keterbatasan sumber daya manusia yang terampil di bidang teknologi hijau. Adapun tantangan dari sirkular ekonomi yang ada di masyarakat yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang daur ulang yang masih sangat terbatas, fasilitas infrastruktur pengolahan limbah yang belum merata di seluruh wilayah, sistem pengumpulan dan juga distribusi material daur ulang yang masih terputus, serta nilai ekonomi yang masih belum memungkinkan untuk mendaur ulang. Adapun hambatan umum saat pengimplementasian terdiri menjadi 4. Di antaranya adalah tumpang tindih aturan antara menteri dan juga pemerintahan daerah, sehingga untuk proses perizinannya itu sangat rumit dan juga sangat panjang. Yang kedua, insentif yang terbatas sehingga menyebabkan kurangnya insentif fiskal untuk bisnis berkelanjutan, sehingga pendanaan hijau masih belum berkembang secara optimal. Dan yang ketiga, kapasitas institusi memberikan keterbatasan kemampuan pemerintah daerah dalam implementasi program, sehingga mampu berkoordinasi sektor yang masih lemah. Peluang adanya blue economy lokal yaitu budidaya rumput laut untuk mengeksplor rumput laut di Indonesia sehingga dapat meningkatkan sebesar 90% dan dapat memberikan penghasilan bagi masyarakat pesisir. Yang kedua ada ekowisata laut, di mana destinasi ini seperti Raja Ampat dan juga Sabang yang menjadi model ekowisata yang berkelanjutan dan juga menguntungkan. Dan yang ketiga, perikanan berkelanjutan yang menyiapkan sertifikasi perikanan berkelanjutan untuk membuka akses pasar global sehingga mampu menjual produk ikan lebih tinggi. Adanya peluang green economy lokal yaitu pada energi surya yang memiliki pertumbuhan 20 kali lipat dengan potensi lapangan pekerjaan 25.000 posisi baru. Kemudian dalam sektor urban farming 35% per tahun yang memberikan potensi lapangan pekerjaan senilai 15.000 wirausahawan. Untuk transportasi listrik melakukan pertumbuhan sebanyak 45% per tahun sehingga memberikan potensi lapangan pekerjaan pada 30.000 peluang kerja. Dan yang terakhir adalah sektor pembangunan yang memiliki persentase pertumbuhan sebanyak 20% per tahun dan menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak 18.000 tenaga ahli. Adanya peluang sirkular ekonomi lokal merupakan bank sampah yang telah mencapai 11.000 unit di seluruh Indonesia. Industri kreatif berbasis limbah berkembang sangat pesat untuk mengubah sampah plastik menjadi produk yang lebih bernilai. Studi kasus selanjutnya ada di Desa Cirindeu, Mandiri Pangan dan juga Energi, di mana pada pengolahan terbarunya mengubah sampah organik menjadi biogas untuk memasak dan juga listrik. Dengan hasil yang signifikan penurunan sampah rumah tangga hingga 70%. Sehingga memberikan penghematan biaya energi rumah tangga mencapai 300.000 per bulan. Adanya perlibatan masyarakat dalam berpartisipasi untuk mengumpulkan sampah yang terpilah dan juga sistemnya dikelola oleh koperasi desa. Dan yang terakhir mengenai model replikasi. Program ini telah direplikasi di 15 desa lain, sehingga mampu menjadi percontohan nasional untuk ekonomi sirkular dan juga perdesaan. Strategi sinergis kolaborasi multi-pihak yang pertama adalah pemerintahan menyediakan regulasi yang mendukung insentif dan juga infrastruktur dasar sehingga dapat membuat kebijakan yang konsisten dan juga terintegrasi. Yang kedua, sektor swasta yang dapat mengadopsi model bisnis berkelanjutan dan investasi inovasi hijau sehingga mampu membangun rantai pasok yang bertanggung jawab. Yang ketiga, ada akademisi dan juga peneliti, di mana mampu mengembangkan solusi teknologi yang tepat guna
sehingga dapat melakukan riset terapan yang relevan dan dengan kebutuhan lokal. Dan yang terakhir ada masyarakat dan juga komunitas. Berpartisipasi aktif dengan mendorong perubahan perilaku, mampu mengawasi implementasi program lingkungan. Teknologi dan inovasi sebagai enabler. Yang pertama, aplikasi daur ulang digital seperti Octopus dan Gringo menghubungkan penghasil sampah dan juga dengan pengepul dengan sistem poin yang meningkatkan partisipan masyarakat. Yang kedua, IoT untuk monitoring secara real time. Yang digunakan adalah sensor cerdas untuk memantau kualitas dari air dan juga udara. Yang ketiga, biomaterial yang inovatif di mana mampu mengembangkan plastik berbahan singkong dan juga rumput laut pada bahan kemasan biodegradable yang untuk mengurangi sampah lingkungan plastik. Rekomendasi aksi konflik di komunitas. Yang pertama, edukasi dan juga kesadaran. Adanya loka karya pembuatan ekobrik dari sampah plastik. Yang kedua, pelatihan urban farming untuk ketahanan pangan. Yang ketiga, kampanye pengurangan sampah sekali pakai. Rekomendasi yang kedua yaitu kolaborasi lokal, di mana kemitraan dengan UMKM untuk daur ulang. Yang kedua, program adopsi para pantai bersama sekolah. Yang ketiga, jejaring bank sampah tingkat kelurahan. Kemudian rekomendasi yang ketiga yaitu ada proyek percontohan. Perkebunan vertikal komunal di lahan yang kosong, instalasi penampungan air hujan, serta pusat kompos yang ada di lingkungan RW. Mari melangkah bersama mewujudkan solusi. Perubahan dimulai dari diri kita. Setiap tindakan kecil berpotensi menciptakan dampak yang besar. Perubahan perilaku individu adalah fondasi ekonomi yang berkelanjutan. Konsumsi yang bertanggung jawab dan partisipasi aktif dalam inisiatif komunitas adalah langkah awal yang sangat penting. Sinergi konsep untuk masa depan. Blue economy, green economy, dan juga circular economy bukanlah konsep yang terpisah, melainkan ketiganya merupakan saling melengkapi dalam ekosistem berkelanjutan. Dengan adanya mengintegrasikan ketiga pendekatan tersebut, kita mampu menciptakan solusi yang komprehensif untuk tantangan yang ada di lingkungan kita. Mari bergerak bersama untuk lingkungan yang lebih baik. Bergabunglah dengan komunitas hijau terdekat atau mulailah inisiatif sendiri. Bersama kita bisa menciptakan masa depan kelanjutan yang menguntungkan lingkungan, masyarakat, dan juga ekonomi. Sekian pemaparan materi pada hari ini. Atas kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.